Kitab Ester, kisah sejarah teladan iman Yahudi di negeri pengasingan. Meskipun Ester merupakan salah satu tokoh utama dalam buku tersebut, ia tidak disebutkan sebagai penulisnya. Kepengarangannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam buku tersebut. Peristiwa yang dijelaskan dalam kitab Ester terjadi selama Kekaisaran Persia antara akhir abad ke-5 sebelum Masehi dan awal abad ke-4 sebelum Masehi. Kitab Ester sebagian besar bersifat naratif, disertai beberapa bagian wacana dengan tema pokoknya yakni pembalikan takdir Tuhan yang mirip dengan kisah Keluaran, komitmen Tuhan kepada Israel selama krisis dari negara-negara asing, serta undangan untuk percaya dan berharap pada Tuhan. Kitab Ester dibagi menjadi 4 bagian. Bab 1 sampai bagian 2 menggambarkan penobatan Ester, bab 3 sampai bab 6 merinci rencana Haman dan naiknya Mordekai ke tampuk kekuasaan, bab 7 sampai bab 8 mencatat kematian Haman dan pembebasan orang-orang Yahudi, dan bab 9 sampai bab 10 diakhiri dengan pembebasan dan perayaan. Ester bab 1 sampai bab 2, Ester menjadi ratu. Kisah ini bermula ketika Raja Persia mengadakan 2 pesta perjamuan yang berlangsung selama 187 hari. Semuanya bertujuan untuk memamerkan kebesaran dan kemegahannya. Pada hari terakhir pesta, Raja mabuk dan meminta istrinya, Ratu Vashti, untuk datang ke pesta dan memamerkan kecantikannya. Sang ratu menolak, dan dalam keadaan mabuk, Raja memecat Vashti dan membuat dekrit konyol bahwa semua pria Persia harus menjadi tuan atas rumah mereka sendiri. Kemudian Raja mengadakan kontes kecantikan untuk menemukan ratu baru. Dan tepat ketika ceritanya terasa seperti sinetron yang buruk, kita diperkenalkan pada Ester dan Mordekai. Ester menyembunyikan identitas Yahudinya dan menyamar sebagai orang Persia, dan dia memenangkan kontes tersebut. Raja sangat terobsesi dengan Ester sehingga dia mengangkatnya sebagai ratu baru Persia. Setelah ini, Mordekai, kebetulan, mendengar 2 pengawal kerajaan berencana untuk membunuh raja. Dia memberitahu Ester, yang kemudian memberitahu raja, dan Mordekai mendapat pujian karena menyelamatkan nyawa raja. Dan dalam semua peristiwa yang luar biasa ini, Tuhan tidak disebutkan, tetapi semuanya tampak diatur dengan sangat baik. Apa yang sedang direncanakan Tuhan? Kitab Ester bagian 3-6, komplotan Haman dan naiknya Mordekai ke kekuasaan. Kita mulai mengetahuinya di bagian selanjutnya dari cerita ini. Kita diperkenalkan pada Haman, yang bukan orang Persia tetapi orang Agag, keturunan orang Kanaan kuno. Raja mengangkat Haman ke posisi tertinggi di kerajaan dan menuntut agar semua orang berlutut di hadapannya. Namun, ketika Mordekai melihat Haman, ia menolak untuk berlutut. Haman dipenuhi amarah. Ketika Haman mengetahui bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi, ia berhasil membujuk raja untuk memberlakukan dekrit untuk menghancurkan semua orang Yahudi. Mereka memutuskan tanggal hari yang mengerikan ini dengan cara yang keterlaluan. Haman melempar dadu kuno, pur dalam bahasa Ibrani, dan dekrit pun ditetapkan. 11 bulan kemudian, pada tanggal 13 Adar, semua orang Yahudi akan dieksekusi. Haman dan raja mengadakan pesta untuk merayakan dekrit tersebut. Setelah ini, cerita difokuskan pada Mordekai dan Ester, yang kini menjadi satu-satunya harapan bagi orang Yahudi. Mereka berencana agar Ester mengungkapkan identitas Yahudinya kepada raja dan meminta agar ia membatalkan keputusan tersebut. Namun, ada risiko yang terlibat karena mendekati raja tanpa permintaan kerajaan merupakan tindakan yang layak dihukum mati, menurut hukum Persia. Pada momen penting dalam cerita tersebut, Mordekai menegaskan bahwa jika Ester tetap diam, pembebasan bagi orang Yahudi akan muncul dari tempat lain. Kemudian dia bertanya-tanya, siapa tahu, mungkin Anda telah menjadi ratu untuk saat ini. Ester menjawab dengan berani, jika aku binasa, dan dia memutuskan untuk mendekati raja. Kemudian kita melihat pembalikan ironis dari semua rencana jahat Haman. Ester menjamu raja dan Haman di sebuah perjamuan, di mana ia mengajukan permintaan khusus agar mereka berdua datang ke perjamuan yang lebih eksklusif keesokan harinya. Haman meninggalkan pesta itu dalam keadaan mabuk dan senang dengan dirinya sendiri, dan ia melihat Mordekai di jalan. Ketika Mordekai tidak tunduk, Haman menjadi marah dan memerintahkan agar dibuatkan tiang pancang yang tinggi, sehingga Mordekai dapat ditusuk di sana pada pagi harinya. Tampaknya keadaan tidak akan menjadi lebih buruk bagi orang Yahudi atau Mordekai.
Namun tiba-tiba, ceritanya berubah. Malam itu, sang raja tidak bisa tidur, jadi ia menyuruh membacakan catatan sejarah kerajaan kepadanya. Ia kebetulan mendengar tentang bagaimana Mordekai menyelamatkan nyawa sang raja dari rencana para pengawal. Sang raja benar-benar lupa tentang hal itu. Jadi di pagi hari, saat Haman masuk untuk meminta eksekusi Mordekai, sang raja memerintahkan Haman untuk menghormati Mordekai di depan umum karena telah menyelamatkan nyawanya. Haman kemudian harus menuntun Mordekai berkeliling kota dengan menunggang kuda kerajaan. Pembalikan ini membentuk titik balik dalam cerita, dimulai dengan kejatuhan Haman dan berakhir dengan naiknya Mordekai ke tampuk kekuasaan. Kitab Ester bagian 7-8, Kematian Haman dan Pembebasan Bangsa Yahudi. Keesokan harinya, Ester menyelenggarakan perjamuan kedua. Raja dan Haman tiba, dan Ester memberitahu Raja tentang identitas Yahudinya. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dekrit Haman adalah taktik untuk membunuhnya dan Mordekai, pria yang menyelamatkan nyawa Raja. Setelah minum banyak anggur dan berita Ester, Raja menjadi sangat marah. Perhatikan berapa banyak kemarahan seperti itu yang Anda temukan dalam cerita ini. Dia memerintahkan agar Haman ditusuk di tiang pancan yang dia buat untuk Mordekai. Itu adalah cara yang ironis dan mengerikan. Namun, eksekusi Haman tidak menyelesaikan masalah dekrit untuk membunuh semua orang Yahudi. Jadi, fokus kembali beralih ke Mordekai dan Ester saat mereka berencana untuk membatalkan dekrit tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa Raja tidak dapat mencabut dekrit yang telah dibuatnya, Mordekai ditugaskan untuk mengeluarkan dekrit balasan. Pada hari ketika semua orang Yahudi akan dibunuh, orang-orang sekarang dapat membela diri dan menghancurkan siapapun yang berencana untuk membunuh mereka. Setelah ini, Mordekai, Ester, dan orang-orang Yahudi di mana-mana mengadakan perjamuan dan pesta untuk merayakan dekrit baru tersebut. Yang paling mengejutkan dari semuanya, Mordekai diangkat ke kursi di samping raja. Siapa yang melihat itu akan terjadi? Kitab Ester 9-10, Kemenangan Bangsa Yahudi. Akhirnya, hari yang ditentukan tiba, dan orang-orang Yahudi menang atas musuh-musuh mereka. Pertama, mereka menghancurkan keluarga Haman beserta pejabat Persia lainnya yang telah bergabung dengan rencana Haman. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi diizinkan untuk menghancurkan siapapun yang berkomplot melawan mereka. Ini diikuti dengan kegembiraan dan perayaan yang besar, karena orang-orang Yahudi telah diselamatkan dari pemusnahan. Kisah ini kemudian menceritakan bagaimana Ester dan Mordekai menetapkan dekret lain. Pembalikan dan penyelamatan besar ini akan dikenang dengan pesta tahunan selama 2 hari yang disebut Purim, yang dinamai berdasarkan dadu Haman yang menentukan. Buku ini diakhiri dengan epilog singkat. Mordekai diangkat menjadi orang kedua dalam kerajaan, dan kita diceritakan tentang kebesaran dan kemegahan kerajaannya saat orang-orang Yahudi berkembang pesat di pengasingan. Desain dan pesan Kitab Ester. Nah, jika Anda menengok ke belakang dan melihat buku ini secara keseluruhan, Anda dapat melihat betapa tepatnya cerita ini dirancang. Cerita ini penuh dengan banyak momen pembalikan ironis. Tetapi perhatikan bagaimana keseluruhan buku ini terstruktur sebagai satu pembalikan besar, hingga ke detailnya. Kemegahan, pesta, dan dekrit raja di bab 1 sesuai dengan kemegahan, pesta, dan dekrit Mordekai di bab 10, Ester dan Mordekai pertama kali menyelamatkan raja di bab 2, dan pada akhirnya mereka menyelamatkan semua orang Yahudi di bab 9, pengangkatan Haman, dekrit, dan perjamuan bersama raja di bab 3. Dibalikan oleh kenaikan pangkat, dekrit, dan perjamuan Mordekai di bab 8. Perhatikan juga bagaimana 2 adegan perencanaan Ester dan Mordekai pada pasal 4 dan 8 dan 2 perjamuan khusus Ester pada pasal 5 dan 7 membentuk bingkai di sekitar pembalikan terbesar dalam keseluruhan cerita, penghinaan Haman dan peninggian Mordekai di bab 6. Fitur menarik lain dari buku ini adalah ambiguitas moral para tokohnya. Ada banyak minuman keras, kemarahan, seks, dan pembunuhan, dan Mordekai dan Ester terlibat setidaknya dalam beberapa di antaranya. Yang juga penting adalah pelanggaran mereka terhadap banyak perintah dalam Taurat, seperti menikahi orang non-Yahudi atau memakan makanan yang tidak murni.
Jadi, cerita tersebut tampaknya tidak menampilkan mereka sebagai contoh moral yang sempurna, juga tidak mendukung semua perilaku mereka. Namun, mereka ditampilkan sebagai model kepercayaan dan harapan di tengah-tengah keadaan yang mengerikan. Sebenarnya, fokus pada harapan Mordekai dan Ester ini membawa kita kembali ke fitur aneh dari kitab ini, yaitu bahwa Allah tidak pernah disebutkan. Ketika umat Allah berada di pengasingan, tidak mampu menaati Taurat dengan sempurna, dan ketika Allah tampaknya tidak hadir, apakah ini berarti Allah sudah selesai dengan Israel? Apakah ia telah mengabaikan janji-janjinya? Kitab Ester mengatakan tidak. Kisah ini mengajak kita untuk melihat bahwa Allah sanggup dan memang bekerja di tengah kekacauan dan ambiguitas moral sejarah manusia, menggunakan kesetiaan orang-orang yang moralnya terganggu sekalipun untuk menggenapi maksud-maksudnya. Kitab Ester meminta kita untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya bekerja. Itu membutuhkan sikap penuh harapan untuk percaya bahwa, tidak peduli seberapa buruk keadaan yang terjadi, Tuhan berkomitmen untuk menebus dunianya yang baik dan mengalahkan kejahatan. Itulah inti dari kisah Ester. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The Laduta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.